Morning Narasi People. Untuk mulai harimu, yuk kita sarapan informasi di Narasi Pagi bersamaku Deborah Mulia. Pertama, ada Presiden Jokowi yang teleponan dengan Presiden Ukraina Zelensky. Selain itu, ada juga tanggapan Jokowi soal kebijakan Migor. Ada juga bekal mudikmu, yaitu pantauan arus mudik. Dan film Ghibli My Neighbor Totoro yang bakal jadi pertunjukan teater. Ini dia informasi selengkapnya. Melalui sambungan telepon, Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Apa nih yang diomongin? Kedua pemimpin negara ini mengungkap hal tersebut melalui akun Twitter resminya. Mereka membahas sejumlah isu, mulai dari kedaulatan Ukraina hingga konferensi tingkat tinggi G20. Dalam sambungan telepon pada 27 April 2022 itu, Jokowi mengungkapkan komitmennya untuk mendukung negosiasi damai Rusia-Ukraina. Ia juga menyatakan Indonesia siap memberikan bantuan kemanusiaan buat Ukraina. Zelensky dalam cuitannya juga menjabarkan ia dan Jokowi turut membahas masalah ketahanan pangan. Selain itu, mereka juga ngomongin G20. Zelensky mengklaim Jokowi mengundangnya untuk menghadiri KTT G20 yang bakal digelar di Indonesia akhir tahun ini. Ia juga berterima kasih kepada Jokowi atas dukungan dan integritas kedaulatan dan teritorial Ukraina. Beberapa waktu lalu, Indonesia sempat mendapat tekanan dari negara-negara barat karena tetap memutuskan mengundang semua anggota G20 tak terkecuali Rusia. Presiden AS Joe Biden bahkan pernah kasih statement soal ini. 24 Maret lalu, ia ingin menyingkirkan Rusia dari G20. Tapi jika memang tuan rumah alias Indonesia tak setuju, Biden menyarankan agar Ukraina diundang untuk menghadiri KTT berikutnya. Rusia sudah diundang, Ukraina juga baru banget respons. Menurutmu, kedua negara yang tengah berkonflik ini bakal datang di puncak KTT nanti gak? Presiden Joko Widodo mengaku serangkaian kebijakan soal minyak goreng yang dibuat pemerintah tak efektif bahkan gagal. Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif. Harga minyak goreng melesat sejak Agustus 2021, dari 14.000 per liter menjadi 20.000. Berbagai jurus pun sudah dikeluarkan pemerintah. Mulai dari meluncurkan Migor kemasan sederhana seharga Rp15.000 per liter pada Januari hingga Juni 2022, menerapkan kewajiban bagi produsen untuk memasok minyak goreng di dalam negeri atau DMO sebesar 20% dari total volume ekspor mereka, hingga menerapkan 3 jenis harga eceran tertinggi per 1 Februari 2022. Karena tak efektif, pemerintah kemudian mencabut HET Migor Premium dan menaikkan HET Migor Curah jadi Rp14.000 per liter. Nah, kebijakan terbaru melarang ekspor Migor dan CPO demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Larangan ini berlaku per 28 April 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat. 27 April lalu, Jokowi pun berjanji kebijakan ini bakal segera dicabut apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Masih soal ekspor minyak sawit, TNI AL mengamankan 2 kapal tanker bermuatan minyak sawit di lokasi berbeda. Pertama, mereka mengamankan kapal tanker MT World Progress yang tengah melakukan pelayaran dari Dumai menuju India di Selat Malaka. Kapal ini melanggar spesifikasi kapal dalam dokumen perjalanannya. Sebanyak 34.800 metrik ton palm oil diamankan dari kapal itu pada 27 April 2022. Di tempat berbeda, TNI AL menangkap kapal tanker MT Annabelle yang mengangkut 13.500 metrik ton CPO di perairan barat Kalimantan pada 28 April 2022, tepat di hari pertama kebijakan larangan ekspor berlaku. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mengatakan, masalah Migor tak bisa diatasi dengan mengeluarkan regulasi-regulasi baru. Ia juga menganggap pelarangan ekspor hanyalah solusi jangka pendek, pun berdampak negatif. Pemerintah akan mengalami kehilangan devisa yang sangat besar. Setahun sawit itu sekitar 450 sampai 500 triliun.
Kalau ini terjadi ya otomatis neraca perdagangan menjadi negatif, kemudian ya dampaknya jauh lebih luas, defisit transaksi berjalannya, neraca transaksi berjalan semakin melebar dan sebagainya. Proses perumusan kebijakan itu tidak melibatkan KL-KL terkait. Misalnya kan bukan hanya di Kementerian Perdagangan atau Perindustrian, tapi juga dukungan KL-KL terkait ini masih relatif lemah. Jarang sekali kita dengar isu ini Kementerian Pertanian bicara, Bappenas bicara, dan sebagai kesannya sendiri-sendiri, dan Kementerian Perdagangan yang menjadi bumper dan saat itu menjadi problem lagi kan gitu. Kebijakan ini harusnya ditinjau ulang ya. Kita tidak perlu mengorbankan ya petani, kemudian ya ekonomi, keuangan negara, macam-macam dari kebijakan yang dampaknya lebih besar. Padahal untuk mengatasi kebutuhan 2,7 juta kiloliter, 2 juta ton ya, itu tidak perlu anggaran yang besar untuk membantu ini gitu. Tuh, koordinasi antar kementerian dan lembaga ini loh yang gak kalah penting. Jangan sampai Pak Presiden ngomongnya A, tapi jajaran beliau malah menganulir keputusannya. Ruwet bener ya. Puncak arus mudik dimulai sejak Kamis hingga Sabtu mendatang. Berikut kami sajikan update terkininya. Per Kamis 28 April 2022, kebijakan satu arah atau one way dan ganjil genap arus mudik lebaran resmi berlangsung di sejumlah ruas jalan tol. Aturan ini bakal berlaku selama beberapa hari mendatang. Untuk kamu yang berangkat mudik menggunakan tol Trans Jawa, ingat ada pemberlakuan satu arah. Mulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Kebijakan ini berlangsung sejak pukul 7 pagi hingga 12 malam. Hari ini yang bisa melintas adalah kendaraan berplat nomor ganjil. Kalau yang platnya nggak sesuai, nggak ditilang sih, tapi bakal diminta keluar tol dan melanjutkan perjalanan via jalan non-tol. Kepadatan sudah terasa sejak Kamis pagi. Antrean kendaraan sudah terlihat di beberapa titik, khususnya di tol Jakarta Cikampek. Kontraflow juga diberlakukan di tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga Karangmukti kilometer 86. Lalin di Jalan Layang MBZ juga terpantau padat. Kepadatan ini imbas dari kemacetan di jalur bawah, tepatnya sepanjang Karawang Barat hingga Karawang Timur. Di sana kemacetan mengular hingga 4 km. Arus kendaraan menuju gerbang tol Cikampek Utama juga sudah macet sejak di kawasan Dawuan atau kilometer 65. Kepadatan ini terpantau sampai masuk kawasan tol Cipali, tepatnya kilometer 73 arah Palimanan. Di sisi lain, arus Lalin menuju Bandung hingga Cilenyi lewat Cipularang Purbalenyi terbilang lancar. Jelang Lebaran tahun ini, jumlah kendaraan yang melintasi ruas jalan tol memang membludak. Pihak Jasa Marga mencatat pada periode 22 hingga 27 April 2022 atau H-10 sampai H-5 Lebaran, mobilisasi pemudik yang meninggalkan Jabodetabek dari gerbang tol Cikampek Utama meningkat 47,1% dari lalu lintas normal. Angkanya 287.814 kendaraan. Di wilayah Jawa Tengah, tercatat 244.412 kendaraan meninggalkan Semarang melalui gerbang tol Kali Kangkung dan Banyumanik. Sementara Jawa Timur tercatat sebanyak 256.540 kendaraan yang meninggalkan Surabaya melalui gerbang tol Warugunung dan Kejapanan Utama. Bagi para pemudik, yuk pastikan diri dan kendaraan kalian dalam kondisi prima. Kalau ngantuk, jangan dipaksain. Segera melipir ke rest area terdekat. Oke? Siapa yang suka nontonin karya-karyanya Studio Ghibli? Film animasi My Neighbor Totoro kabarnya bakal diadaptasi jadi teater musikal loh. Komponis Studio Ghibli, Joe Hisaishi dan Royal Shakespeare Company sedang mempersiapkan adaptasi panggung film Studio Ghibli My Neighbor Totoro. Film karya Hayao Miyazaki ini pertama kali tayang pada 1988.
Adaptasi ini kabarnya bakal dibuka di Kompleks Seni Barbican, London pada Oktober 2022 serta bekerja sama dengan Improbable dan Nippon TV. My Neighbor Totoro versi teater musikal tak akan berbeda jauh dengan animasinya, yakni bercerita soal pendewasaan kehidupan kakak beradik Satsuki dan Mei pada satu musim panas. Supaya mereka bisa lebih dekat dengan sang ibu yang dirawat di rumah sakit, mereka memutuskan untuk pindah rumah di desa. Mereka pun bertemu makhluk ajaib dan pelindung hutan kuno Totoro dan berpetualang bersamanya. Teater ini ditulis oleh penulis drama Tom Martin Smith dan disutradarai oleh Felly McDermott. Tom Martin Smith dikenal dengan salah satu karyanya pada 2015 silam yang berjudul Oppenheimer, yakni drama tentang fisikawan G. Robert Oppenheimer dan pembangunan bom atom. Sementara nama Felly McDermott sudah dikenal di dunia teater sejak 1984. Beberapa karyanya adalah Theater of Blood, Beauty and the Beast, dan 70 Lane. Meski pihak Ghibli dan RRC belum mengumumkan casting untuk produksi panggung, dapat dipastikan My Neighbor Totoro akan dimainkan selama 15 minggu, mulai 8 Oktober 2022 hingga 21 Januari 2023. Legendaris banget memang animasi Ghibli yang satu ini. Buat kamu yang mungkin di London atau berkesempatan ke sana, ada yang minat nonton langsung? Itu tadi 4 sarapan informasi dari Narasi Pagi. Narasi Pagi bakal kembali hadir minggu depan seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat Lebaran, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta, dan sampai jumpa!